Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, para sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kunci sukses belajar tahsin, belajar tajwid Al-Qur'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izinnya kembali kita dipertemukan. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan pada kita maksimalkan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kita bisa lebih istiqomah bersama Al-Qur'an Al-Karim. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita untuk lebih bertanya, mari kita buka pertemuan kita dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saya akan share. Sudah terlihat ya, insya Allah ya. Baik, ada syair yang ditulis oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ya, yang dikutip oleh Syekh Az-Zarnuzi dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, ya, syair yang menuliskan tentang 6 syarat agar kita bisa dapat ilmu, ya. Dan syair ini mirip juga dengan syairnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya. Tapi kami mengambil saat ini dari kitab Ta'lim atau Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuzi, yang beliau mengatakan bahwa beliau mendapatkan syair ini dan dikabarkan bahwa memang dari Imam Ali bin Abi Thalib untuk yang redaksinya seperti ini, ya. Nah, syairnya berbunyi seperti ini. Ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamanin. Ya, ingatlah, lantana lana ilma. Ilmu tidak akan diperoleh illa bisittatin, kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Aku akan menjelaskan semuanya kepadamu, yaitu yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Wahirasun, kesungguhan. Wasdibarun, kesabaran. Wabulogotun, bekal yang cukup. Wa irsyadu ustadzin, bimbingan guru. Wantulu zamanin, waktu yang lama. Nah, jadi kalau kita mengambil dari syair itu, ya, kita sedang belajar tajwid Al-Quran, tahsin Al-Quran, kita bisa eh, mengikuti, ya, bahwa ingin sukses tajwid Al-Quran, ingin sukses tahsin Al-Quran, setidaknya dengan 6 syarat ini. Kecerdasan, kesungguhan, kesabaran, bekal yang cukup, bimbingan guru, dan waktu yang lama. Baik, ya.
Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang kecerdasan. Menurut para ulama bahwa ada dua model kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya, memiliki hafalan yang cukup kuat, atau ada juga yang lemah. Ada yang cepat memahami apa yang disampaikan guru, ada yang lambat ketika memahami sebuah ilmu yang sudah disampaikan oleh gurunya. Setiap kita diberikan kelebihan kekurangan, ya. Maka misalkan kita dapatkan rekan kita, sahabat kita, ya, ada yang memiliki hafalan yang cukup kuat, mendengar sekali, dua kali, langsung lekat, ya, di hafalannya. Kemudian ada juga yang membaca sekali, dua kali, langsung nempel, misalkan, ya. Kemudian ada yang sudah berulang-ulang mengulang sebuah pelajaran, misalkan ayat Al-Quran, tapi nggak nempel-nempel. Mengulang-ulang teori tajwid, tapi belum paham-paham. Ya tentu setiap kita memiliki kecerdasan yang berbeda-beda yang Allah berikan. Kalau ada orang yang diberikan kelebihan, maka hendaknya dia menggunakan kelebihan tersebut untuk ya terus maju. Jangan sampai di-stop dirinya untuk mendapatkan ilmu, terlebih ilmu agama, ya. Jangan berhenti. Dan digunakan tentunya untuk menuntut ilmu agama, ya. Kemudian yang kalau misalkan ada yang punya hafalannya lemah, kurang kuat, kemudian juga harus banyak mengulang, harus kita banyak belajar, ya. Nah, kemudian kecerdasan yang kedua adalah yang bisa diperoleh dengan usaha. Kalau tadi memang pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya, ada yang hafalannya cukup kuat dari sananya, kemudian cepat memahami ilmu yang diperoleh. Nah, sekarang ada kecerdasan yang memang diperoleh dengan usaha. Setiap orang berpeluang menjadi cerdas. Misalnya dengan mengulang-ulang pembelajaran, sering berlatih, kemudian mencatat, maka insya Allah sesuatu yang dia tadi belum memahami sebuah ilmu, ya belum bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tertentu dengan baik misalkan, tapi dia banyak latihan, maka insya Allah akan bisa mengucapkan dengan baik. Belum paham ya ilmu tajwid, ini ketemu ini bacanya bagaimana, maka dengan banyak latihan, maka insya Allah bisa juga. Baik, yang kedua, agar kita sukses ketika kita sedang belajar tajwid Al-Quran, kita sedang mengikuti tahsin Al-Quran, maka perlu kita pahami bahwa belajar apapun membutuhkan kesungguhan. Nah, di sini saya tulis, ya, berdasarkan pengalaman kami terlibat belajar mengajarkan tahsin Al-Quran, ya, bahwa kesungguhan seseorang itu memiliki indikator. Ciri-ciri yang pertama adalah dia rajin hadir ke halakoh tahsin. Jadi kalau ada orang yang dia rajin hadir ke halakoh tahsin, ya, itu merupakan salah satu ciri orang tersebut sungguh-sungguh belajar tahsin Al-Quran. Sungguh-sungguh ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Lalu apa indikator yang kedua? Dia tepat waktu. Tepat waktu. Kalau tidak ada halangan, maka dia akan datang tepat waktu. Bahkan juga kita bisa melihat bahwa mereka yang memiliki kesungguhan yang luar biasa, itu hadirnya sebelum waktu dimulai sudah datang. Ya seperti teman-teman sekalian ya, sahabat Al-Quran yang belum dimulai kajian ini tapi sudah mulai masuk ke link Zoom, Masya Allah. Ini berarti punya kesungguhan yang luar biasa.
Yang ketiga, dia tidak gampang izin. Ya. Terkadang kita belajar tahsin, kita belajar tajwid dari waktu yang sudah ditentukan berbenturan dengan kepentingan yang lain. Misalkan kepentingan olahraga, kemudian kepentingan kondangan, kepentingan janji dengan teman, dan lain sebagainya, maka dia karena sungguh-sungguh ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, ya, pengen banget bisa semakin bagus bacaan Al-Qur'annya, maka waktu untuk belajar Al-Qur'an, waktu untuk tahsin Al-Qur'an, dia akan mengutamakan. Bahkan mungkin kalau hanya gerimis-gerimis, dia akan tetap datang, gitu ya. Bahkan kalau misalkan baru pilek-pilek sedikit, dia tetap datang, tidak gampang izin. Kenapa? Karena dia betul-betul ingin sungguh-sungguh. Bahkan bisa jadi walaupun dia sedang nggak enak tenggorokannya gitu ya, kemudian dia nggak bisa baca, dia tetap datang. Kenapa? Dia berharap bahwa dengan datangnya dia, dengan hadirnya dia ke halaqah tahsin itu, maka bisa memberikan keberkahan, walaupun tidak bisa baca, tapi dia bisa mendapatkan ilmu di halaqah tersebut. Nah, itu kan menggambarkan kesungguhan seseorang. Kemudian apalagi mengulang-ulang pembelajaran. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya terkait dengan masalah ilmu apapun, termasuk kita belajar tahsin tilawah, tajwid Al-Qur'an, maka harus kita ulang-ulang pembelajaran yang sudah dipelajari di halaqah tahsin kita, ya. Apalagi di antara kita ada yang kesulitan untuk mengucapkan huruf-huruf tertentu, maka tidak akan bisa kita peroleh kecuali dengan sering-sering mengulang-ulang pembelajaran, ya. Dan yang kelima, sering berlatih, mengulang-ulang pembelajaran teori tajwidnya, apa yang sudah disampaikan dari gurunya, dan juga sering berlatih khususnya ketika ada pengucapan-pengucapan tertentu yang dia masih kesulitan, sering berlatih. Nah, ini beberapa indikator kesungguhan seseorang eh, ketika dia sedang belajar tahsin tilawah atau sedang mengikuti pembelajaran tajwid Al-Quran. Nah, ini dia. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala berkata, ya, "Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum bi'im bifaqih." Tidak ada perbedaan antara orang yang belajar tajwid dan yang meninggalkannya, yang nggak belajar, illa riyadhatum ri'im bifaqih. Kata beliau bahwa kecuali latihan seseorang dengan lisannya. Artinya, yang menentukan perbedaan orang yang belajar tajwid dengan yang tidak itu adalah terletak pada latihan seseorang dengan lisannya. Karena kita belajar tahsin tilawah, belajar tajwid Al-Quran, itu intinya adalah bagaimana bisa membaca Al-Quran, ya, bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu dengan baik dan benar, ya. Maka walaupun, mohon maaf ya, ada yang belajar tajwid Al-Quran, ikut tahsin rajin, tapi dia kurang latihan, ya tentunya tidak akan bisa membawa membawa keberhasilan. Akan lama keberhasilan yang akan dia dapatkan. Maka sekali lagi, yang membedakan orang yang belajar tajwid dengan yang tidak adalah yaitu terletak pada latihan seseorang dengan lisannya. Yang ketiga, agar kita bisa sukses mengikuti pembelajaran tahsin Al-Quran, tajwid Al-Quran, wasdibarun, membutuhkan kesabaran. Ya, membutuhkan kesabaran. Barangkali ruang lingkup yang membutuhkan kesabaran ini saya bagi, yang pertama, ruang lingkup pribadi. Ya, kadang rasa malas, jenuh, susah menerima pembelajaran, kesulitan dalam pengucapan, ini membutuhkan kesabaran. Ya, setiap kita pasti ada rasa malas ya, rasa jenuh. Kemudian juga
agak sulit menerima pembelajaran untuk materi-materi tertentu, kemudian kesulitan dalam pengucapan, ya, ini harus kita sabar. Harus kita sabar untuk menghadapi diri kita sendiri. Dan yang kedua, lingkup yang membutuhkan kesabaran kita dalam menuntut ilmu, khususnya ketika dalam tasin tilawah, adalah lingkungan belajar kita. Lingkungan belajar ini mencakup tempat belajar, ya, misalkan tempat belajarnya enak, nyaman, mungkin nggak masalah. Tapi ada tempat belajar yang mungkin ya sederhana, tempat belajarnya nggak luas, tempat belajarnya nggak pakai AC, gitu ya, dan lain sebagainya. Tempat belajarnya kayaknya kurang bersih, ya nggak sesuai dengan standar keinginan kita, misalkan. Kemudian juga ada teman satu kelompok yang nggak enak banget, gitu ya, nggak nyaman dengan teman satu kelompok. Ini butuh kesabaran. Apalagi juga ada pelayanan lembaganya yang kurang membuat kita nyaman, ya, dan lain sebagainya. Ini juga membutuhkan kesabaran. Dan yang ketiga, ruang lingkup yang membutuhkan kesabaran kita adalah terkait dengan masalah pembimbing. Ketika kita sedang belajar tahsin tilawah, ya, kita berhadapan dengan guru kita, maka setidaknya ada dua tipe guru, ya, yang dia terlalu tegas atau terlalu sabar. Terlalu tegas, ya, jadi kita salah sedikit, ya kurang sedikit, maka kita sudah dikoreksi. Baru baca isti'adzah, sudah dikoreksi. Baru baca basmalah, sudah dikoreksi. Ya, pokoknya harus bisa mengikuti contoh dari guru kita. Nah, ini kalau kita nggak sabar-sabar, maka pasti kita nggak akan datang lagi di pertemuan berikutnya. Dan tentunya, ya, kita akan semakin jauh untuk mendapatkan hasil bacaan kita yang semakin baik. Ya. Maka kita harus sabar ketika memang Allah takdirkan kita bertemu dengan pembimbing tahsin kita yang dia tegas. Ya. Karena sebagian orang mungkin kurang cocok dengan guru yang terlalu tegas. Ada yang cocok, saya senang dengan guru yang ketat gitu ya, senang guru dengan yang dia memperbaikinya secara detail. Tapi ada juga yang kurang cocok, ya. Atau terlalu sabar pembimbingnya, ya, terlalu sabar. Ada juga nanti dia merasa kayaknya bacaan saya salah kok nggak dikoreksi, ya. Ya. Kayaknya bacaan saya kurang benar kok nggak dikoreksi. Ya. Karena bisa jadi begini, bahwa pembimbing itu mengoreksi bacaan kita itu bertahap. Jadi setiap pembimbing itu punya standarisasi. Ketika melihat muridnya, pesertanya itu punya beberapa kesalahan, kesalahan yang fatal dengan kesalahan yang ringan, maka tentu yang akan dikoreksi lebih dulu adalah kesalahan yang fatal. Yang ringan-ringan bisa jadi akan dibiarkan dulu bertahap. Nah, ini kadang-kadang kita nggak sabar, ya, maunya butuh pembimbing yang ketat, yang setiap salah dikoreksi. Nah, ketika kita belajar tahsin tilawah, kita dibimbing bacaan kita dengan guru, maka kita akan peroleh kondisi guru kita yang dia terlalu tegas atau mungkin terlalu sabar. Ya, maka kita harus sabar. Nah, ini ruang lingkup yang membutuhkan kesabaran kita, teman-teman sekalian, bahwa dari pribadi kita sendiri, kemudian lingkungan belajar, ya, tempat kita ikut tahsin tilawah, dan juga guru atau pembimbing yang sedang membimbing kita. Baik, yang berikutnya, yang keempat, kunci sukses agar kita bisa memperoleh hasil yang maksimal ketika kita sedang mengikuti tahsin tilawah adalah bekal yang cukup. Menuntut ilmu butuh pengorbanan harta. Ya.
Mari kita lihat bagaimana kisah para ulama. Ibnul Qasim, beliau mengatakan, mencari ilmu menyebabkan Imam Malik membongkar atap rumahnya dan juga menjual kayunya. Kemudian setelah itu dunia berdatangan kepadanya. Ya, sekelas Imam Malik juga menuntut ilmu. Bahkan beliau juga sampai membongkar atap rumahnya dan menjual kayunya. Ya, setelah itu dunia berdatangan kepadanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengatakan bahwa tidak layak bagi orang yang menuntut ilmu kecuali orang yang siap bangkrut. Kemudian Imam Syu'bah mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu hadis, belajar agama, maka akan bangkrut. Artinya memang segala sesuatunya membutuhkan bekal, membutuhkan pengorbanan dari sisi harta. Nah, ini gambaran dari para ulama kita yang memang setidaknya mungkin membeli buku atau kitabnya, atau buku panduannya, atau kita harus ongkos gitu kan, ke tempat kita belajar tahsin. Nah, oleh karenanya, sekalipun kita mendapatkan beasiswa untuk menuntut ilmu, tapi hakikatnya tetap membutuhkan pengorbanan harta. Seperti teman-teman sekalian, ya, mengikuti kajian ini harus keluar pulsa, misalkan. Ya, kalau kita datang ke tempat offline, dapat beasiswa pun juga harus pakai ongkos dan lain sebagainya. Pasti tetap akan membutuhkan pengorbanan harta. Tapi kita yakin bahwa ilmu agama itu lebih utama daripada harta yang kita miliki. Sebab apa? Sebab ilmu agama adalah warisan para nabi. Para nabi tidak meninggalkan, tidak mewarisi pada kita berupa harta, tapi ilmu agama. Dan yang kedua, bahwa ilmu agama itu akan menjaga pemiliknya. Harta yang kita miliki, itu kita akan kesulitan untuk menjaga harta. Tapi kalau ilmu agama yang kita miliki, maka ilmu agama itulah yang akan menjaga kita. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat hanya diberikan kepada hambanya yang soleh. Artinya, ketika seseorang diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, itu merupakan ciri, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah pilih sebagai hambanya yang soleh. Kemudian, mengapa ilmu agama lebih utama daripada harta yang kita miliki? Bahwa ilmu agama akan memberikan manfaat kepada pemiliknya meskipun sudah meninggal dunia. Ya, teman-teman sekalian, mungkin ada yang sudah mengajarkan Al-Quran di bidang tahsin tajwid. Ya, itu kan yang kita ajarkan itu Al-Quran, Masya Allah, dari yang belum mengenal alif ba ta, ya, dari yang belum lancar baca Al-Quran, dari yang belum bisa baca Al-Quran, hukum tajwidnya seperti apa, kemudian kita ajarkan, itu akan memberikan manfaat kepada kita. Ya, ilmu agama akan memberikan manfaat kepada pemiliknya meskipun sudah meninggal dunia. Oleh karenanya saya pernah katakan bahwa guru kami mengajarkan bahwa kita terus belajar sampai setidaknya diizinkan oleh guru kita bisa mengajarkan yang lain. Ya, kenapa? Tadi akan memberikan manfaat kepada kita sendiri. Dan juga perlu kita pahami bahwa ilmu agama lebih utama daripada harta yang kita miliki adalah ilmu agama akan membuat pemiliknya bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya setiap kali bertambah ilmunya. Nah, ini jadi teman-teman sekalian bahwa pengorbanan harta yang kita keluarkan berapapun untuk menuntut ilmu, terlebih ilmu Al-Qur'an, ilmu tajwid, ya, maka kita yakini insya Allah itu akan jauh lebih bermanfaat yang kita peroleh ketimbang harta yang kita keluarkan. Dan kita juga yakini bahwa harta yang kita keluarkan untuk menuntut ilmu agama, ilmu Al-Quran, maka insya Allah Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Baik, teman-teman sekalian, yang kelima, agar kita sukses dalam tahsin tilawah, yaitu bimbingan guru. Ya,
Ini kami sampaikan lagi syair yang ditulis oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala. Beliau sekali lagi sebagai salah satu pakar tajwid, ya, rujukan para ulama di bidang Al-Qur'an. Ya, kitab-kitabnya dijadikan rujukan oleh para ulama setelah beliau. Nah, beliau mengatakan wal akhdhu bitajwidi hatmul lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak membetulkan Al-Qurannya maka berdosa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan tajwid, dan begitulah Al-Quran darinya sampai pada kita. Nah, maka runtutannya Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Allah menurunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga beliau mengajarkan kepada para sahabatnya. Terus sahabat mengajarkan kepada ya generasi setelahnya, katakanlah para ulama, karangan para ulama, baik dari tabi'in, tabi'in sampai kepada kita terus, ya. Itu artinya ada runtutan, ada mata rantai pengajaran Al-Qur'an, ya, yang satu generasi belajar dengan generasi sebelumnya terus 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 sampai nyampe bacaannya bagaimana dengan bacaannya seperti bacaan Rasulullah SAW juga para sahabatnya. Terus, nah, oleh karenanya barangkali sependek kami terlibat ya dalam proses belajar mengajarkan tahsin Al-Quran, ya ini sebuah usulan, ya, bahwa kriteria guru Al-Quran yang direkomendasikan menurut kami adalah yang pertama, ya, memiliki sanad yang bersambung ke Rasulullah SAW. Ketika kita belajar tahsin Al-Quran, kita belajar tajwid Al-Quran, maka hendaknya kita mencari yang pertama guru yang memiliki sanad yang bersambung ke Rasulullah SAW. Ya, sanad itu apa? Ya, kurang lebih seperti mata rantai yang bacaannya ya tersambung jelas. Ya, jadi guru tersebut dia belajar kepada gurunya, kemudian gurunya belajar kepada gurunya lagi, terus 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 terus, ya itu sampai nyambung, ya, nama-nama gurunya kepada kepada Rasulullah SAW seperti itu. Jadi eh, ini yang direkomendasikan yang pertama adalah bagaimana kita bisa mencari guru yang memiliki sanad. Tapi perlu kita pahami bahwa guru yang memiliki sanad ini, ya, bisa jadi waktunya sempit. Ya. Waktunya sempit. Kenapa? Karena tentunya orang yang sudah bersanad ini akan hanya menerima orang-orang peserta murid yang bacaannya sudah lancar. Karena dengan kapasitas orang guru yang sudah bersanad itu, ya, biasanya sudah hafal Quran 30 juz secara mutqin. Tajwidnya sudah luar biasa, ya. Nah, biasanya yang diterima adalah murid-murid peserta yang sudah lancar, bahkan yang sudah banyak hafalan. Ya. Jarang sekali ya guru-guru yang sudah memiliki sanad ini menerima peserta yang dari pemula misalkan. Karena akan lebih prioritas dengan waktu yang terbatas, tentunya akan fokus bagaimana bisa menerima setoran pesertanya yang sudah banyak hafalan dan juga bacanya sudah lancar. Nah, ketika kita sulit untuk memiliki guru yang sudah bersanad, atau kita barangkali sudah ketemu, tapi kita dianggap belum layak untuk berguru dengan beliau, misalkan. Ya, karena mungkin bacaan kita masih belum lancar, ya, dan belum seperti standar yang beliau inginkan, maka setidaknya kemudian kita bisa mencari guru ya, lapis pertama. Ya, guru lapis pertama dari yang bersanad. Nah, guru lapis yang pertama dari bersanad ini yang bisa kita cari, ya. Kemudian kalau masih sulit, ya kita guru lapis keduanya ibaratnya. Guru lapis kedua dari yang sudah bersanad. Kemudian ternyata sulit kita mencari guru yang sudah bersanad karena waktunya sudah sibuk, sempit,
Dan kita juga barangkali belum layak ya cari cari muridnya yang lapis pertama juga ternyata sudah susah, kemudian lapis keduanya juga sudah susah gitu ya. Maka, nah, jika kita sulit menemui kriteria guru yang ya katakanlah pilihan ya tiga di atas, maka belajarlah kepada guru yang masih aktif talaki kepada seorang guru. Jangan merasa puas belajar kepada seorang guru yang hanya mengandalkan mushaf. Sebagian ulama mengatakan la taqra'il Qur'ana 'alal mushafiyyin. Janganlah engkau membacakan Al-Qur'an kepada para mushafiyyin. Artinya orang yang hanya mengandalkan mushaf sementara dia tidak belajar, tidak telaki pada guru Al-Qur'an. Nah, teman-teman sekalian, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus cari guru yang memang setidaknya guru tersebut masih aktif talaki kepada seorang guru yang di atas dia. Ya. Kemudian ternyata susah juga, misalkan di pedalaman, gitu ya, di hutan gitu. Cuman ada seorang guru yang bisa abata, ya nggak apa-apa. Tetap kita belajar. Itu kondisi darurat. Ya. Ketika kondisinya memang tidak memungkinkan kita mendapatkan eh, guru-guru yang ideal di atas, kemudian juga cari guru yang masih aktif talaki kepada seorang guru juga kita belum dapat, susah, yang ada hanya ini misalkan, ya, ada guru yang memang ya, kemampuannya masih masih terbatas, tapi dia di atas kita, ya kita belajar, kita tetap belajar, ya. Tapi maksudnya adalah kemudian jangan terhenti. Nah, dari hal ini maka menjadi sebuah autokritik ya, ya menjadi sebuah muhasabah bagi saya pribadi dan juga teman-teman pengajar Al-Quran barangkali ya, bahwa ketika kita sudah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tasin Al-Quran, tajwid Al-Quran, maka hendaknya kita terus menaikkan level kita, ya, kemampuan kita. Jadi kita kalau sudah jadi guru Al-Quran, maka hendaknya kita juga berguru, cari guru yang di atas kita. Nah, kemudian, jadi sekali lagi ya, teman-teman sekalian, dari sisi kita sebagai pembelajar, carilah guru yang seideal mungkin. Kalau tidak ada yang atau kita sudah ketemu tapi kita dianggap belum layak berguru dengan dia, ya dengan beliau misalkan, ya sudah kita berguru dengan guru yang kita peroleh, ya yang cari lagi yang masih aktif talaki. Nggak ada juga, ya sudah dengan orang yang bacanya lebih daripada kita ambil sebagai guru. Nah, sebagai posisi guru Al-Quran, sekali lagi, maka kita kemudian harus menaikkan level kita, ya, kita talaki, kita berguru dengan seseorang yang memang kemampuannya di atas kita. Ya. Baik, yang terakhir, teman-teman sekalian, kunci sukses agar kita mengikuti tahsin tilawah, yaitu waktu yang lama. Waktu lu zamanin. Ya. Berapa lama kita menuntaskan pendidikan formal? Ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai S1, belum yang S2, kemudian sampai S3, kurang lebih 16 tahun. Ya, kurang lebih 16 tahun kita menghabiskan waktu untuk mendapatkan detail gelar formal kita. Ya, nah ini yang menjadi sebuah muhasabah buat kita juga, menjadi autokritik kita juga. Kalau saja kita menghabiskan waktu yang lama ya, untuk pendidikan formal kita begitu sabar mengikutinya, terus kita mau bertahap. Nah, ini sebahagian ya kaum muslimin, sebahagian kita ini kadang-kadang ya ini ketika mau baca Quran dengan baik dan benar itu maunya yang cepat. Mau baca Quran dari nol maunya yang cepat. Sudah bisa baca Quran mau lancar maunya yang cepat. Kemudian kalau sudah lancar bisa menguasai tajwidnya juga maunya yang cepat. Ya. Nah, maka hakikatnya ilmu apapun, terlebih ilmu Al-Quran, ya, kita belajar tahsin tilawah ke depan itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Oleh karenanya perlu kami mengusulkan ya target belajar dari tahsin itu, ini sebuah usulan, kita buat jangka pendek yang pertama. Jangka pendeknya adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran. Dari yang tadinya belum bisa baca Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran. Itu dulu. Kita belum bicara masalah lancar, gitu ya. Yang penting bisa baca. Kemudian yang kedua adalah kita bisa bebas dari kesalahan yang fatal atau lahnul jali, ya, kesalahan yang bisa merubah makna atau tidak, tapi termasuk kesalahan yang fatal, maka kita targetkan ini sebagai target jangka pendek. Bisa baca Quran dan juga bisa terbebas dari kesalahan yang fatal. Contoh, misalkan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbata-bata, belum bisa satu nafas, masih dipotong-potong, itu nggak apa-apa tahap awal. Yang penting dia bisa terbebas dari kesalahan yang fatal. Ya, tadinya belum kenal huruf sampai kenal huruf, kemudian belum bisa merangkai kata sampai bisa merangkai kata, ya, terbata-bata, terpotong-potong, tahap awal nggak apa-apa. Ya, daripada kita kemudian bacanya memaksakan kehendak satu nafas panjang, tapi justru menjadi salah. Misalkan, alam taro kaifa fa'ala. Nah, ini bacaannya masih ya ada kesalahan yang fatal. Panjang pendeknya salah. Jadi jangka pendek dari kita belajar tahsin Al-Quran adalah kita bisa membaca Al-Quran, kemudian terbebas dari kesalahan yang fatal. Kemudian jangka menengah. Jangka menengahnya bisa kita buatkan kita lancar membaca Al-Quran. Setelah kita bisa baca Al-Quran, ya, bagaimana kita bisa naikkan level kita, bisa lancar membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah kita bisa terbebas dari kesalahan yang samar, lahnul khafi, kesalahan yang sulit dideteksi kecuali oleh guru Al-Quran yang terlatih. Jadi ya, misalkan gunahnya kurang seragam, ya, kemudian tebal tipis hurufnya kurang pas, ya, dan lain sebagainya, maka ini adalah target kita agar bisa terbebas dari kesalahan yang samar, yaitu target jangka menengahnya. Jadi ketika kita sudah bisa baca Al-Quran, ya, walaupun terbata-bata tadi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya, ini bacanya terbata-bata, ya, tapi panjang pendeknya udah bagus, ya nggak apa-apa. Ya, kita kejar bagaimana bisa lancar baca Al-Quran, terus kita baca Al-Quran. Kita targetkan setiap hari baca Al-Quran. Mau satu halaman, dua halaman, setengah juz, satu juz, sekemampuan kita bisa membaca Al-Quran. Atau kita targetkan setiap hari pakai waktu. Ya, saya insya Allah akan membuat waktu setiap hari minimal setengah jam, atau 15 menit, atau 10 menit untuk baca Al-Quran. Berapapun dapatnya kita targetkan. Kenapa? Agar kita bisa lancar baca Al-Quran, itu tidak ada obatnya. Ya, obatnya hanya satu, sering-sering baca Al-Quran. Mau lancar, ya baca Al-Quran harus sering, setiap hari. Kapan lancarnya? Ya insya Allah nanti Allah akan kasih pada kita. Nah, ini jangka menengahnya. Kalau kita sudah bisa baca Al-Quran, kemudian kesalahan yang fatal kita sudah terhindar, kemudian kesalahan yang samar juga sudah kita terbebaskan, ya, kita buat jangka panjang. Jangka panjang seperti apa? Nah, ini sebuah usulan bahwa jangka panjangnya bagi teman-teman yang sudah lancar baca Al-Quran, ya, kemudian juga kesalahan fatalnya bisa dikatakan sudah nggak ada, kesalahan samarnya hanya sedikit, kalau diingatkan juga langsung ingat, maka kita buat jangka panjangnya bagaimana kita bisa menaikkan level kita lagi, yaitu misalkan kita bisa talapi 30 juz di hadapan seorang guru, guru Al-Quran, guru tajwid. Nah, kalau mau jujur, bisa jadi ya sebahagian kita kaum muslimin gitu ya,
masih belum banyak yang menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya 30 juz di hadapan seorang guru, ya. Baik dia dengan melihat mushaf maupun dengan hafalan. Nah, oleh karena itu kami buatkan sebagai target jangka panjang, ya. Jadi kita harus lalui dulu ini, bisa baca Al-Qur'an, kemudian bisa lancar, kemudian kesalahan yang fatal, yang samar juga kita bisa bebas. Nah, kita terus naikkan levelnya, ya. Bagaimana bisa menuntaskan baca Al-Quran di hadapan seorang guru, baik dengan hafalan maupun dengan melihat mushaf. Kemudian yang kedua, kita mulai menghafal. Ya, walaupun menghafal ini sudah bisa dimulai ya ketika di jangka menengah, ya. Ketika sudah melancar baca Al-Quran, sudah bisa mulai menghafal. Tapi ketika di jangka panjangnya ini, kita sudah mulai menghafal ya minimal satu juz, misalkan juz amma atau surat-surat pilihan, ya, surat Yasin, surat Tabarok, surat Al-Waqiah, ya, surat Al-Kahfi, ya. Nah, ini sudah mulai eh, kita targetkan. Dan kalau bacanya sudah lancar, ya, sudah tidak banyak kesalahan, maka insya Allah ketika kita menghafal itu dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang benar. Mohon maaf, banyak teman-teman yang terburu-buru, ya, belum diizinkan menghafal oleh gurunya, kemudian sudah menghafal Quran. Akibatnya apa? Tidak sedikit hafalan Qurannya masih banyak kesalahan. Dan ketika bacaan Al-Qurannya masih banyak kesalahan dan sudah menjadi hafalan, itu ternyata sulit untuk diubahnya. Sulit untuk diubahnya. Oleh karenanya, walaupun kita menghafal, maka jangan sampai kita menghafal Quran itu secara individu, secara pribadi tanpa bimbingan seorang guru. Kenapa? Tadi ya bisa jadi yang kita hafalkan salah. Ya. Nah, oleh karenanya setelah kita lancar, kemudian kita naikkan level kita, ya, kita talaki 30 juz di hadapan seorang guru, kemudian kita juga menghafalkan juz-juz pilihan atau surat-surat pilihan. Yang ketiga, jangka panjangnya juga bisa kita buatkan targetnya bisa mempelajari Matan Al-Jazariyah atau Tuhfatul Atfal, merupakan sebuah matan ya syair-syair tajwid yang cukup fenomenal pada saat ini ya, Tuhfatul Atfal dan Jazariyah, yang isinya adalah tentang ilmu-ilmu tajwid. Bahkan ini juga sudah apa namanya, ada sanatnya gitu ya, ada sertifikatnya bagi mereka yang bisa menghafalnya dan juga bisa memahaminya dan lulus ujian dari gurunya. Nah, ini Masya Allah, ya. Jadi ini barangkali target belajar tahsin kita, teman-teman sekalian, yang yang bolehlah kami usulkan gitu ya. Jadi jangka pendeknya adalah kita bisa membaca Al-Quran, kemudian bebas dari kesalahan yang fatal, dan kita buat jangka menengahnya kita bisa lancar, kemudian bebas dari kesalahan yang samar, dan jangka panjangnya jangan berhenti, kita terus bagaimana bisa menuntaskan ya yang sudah lancar baca Quran ini, talaqit 30 juz di hadapan seorang guru. Tentu di hadapan seorang guru yang juga sudah selesai, ya, pernah talaki 30 juz kepada gurunya, seperti itu ya. Baik, ya ini barangkali sebagai kesimpulan dari target baca Al-Quran ya, ini kami buatkan dan jangka pendeknya, jangka menengah, jangka panjang. Sebagian ulama mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari boyan hingga liang lahat. Ya, ini sering kita lihat atau sering kita dengar ya, bahwasanya tuntutlah ilmu dari boyan hingga liang lahat. Kemudian Imam Ahmad pernah ditanya, ilama tawa anta ma'al bahbarah, sampai kapan engkau wahai imam masih bersama dengan wadah tinta? Beliau mengatakan, ma'al mahbarah ilal maqabarah, bersama wadah tinta sampai ke liang lahat. Ya, Masya Allah. Artinya beliau mengatakan bahwa saya akan terus bersama ilmu. Entah kapan sampai selesainya, ya, sampai maut menjemput, beliau terus bersama ilmu. Bagaimana gambaran talaki para ulama terdahulu pada gurunya?
Mujahid bin Jabar, pakar tafsir di kalangan tabi'in, menyetorkan hafalan kepada Ibnu Abbas sekitar 30 kali khatam. Ya, Masya Allah, sekali khatam aja, ya kalau sekali duduk gitu ya, khatam Al-Quran, maka dibutuhkan 30 hari minimal. Ya. Kemudian Imam Qalun berguru kepada Imam Nafi' itu selama 20 tahun. Ya, waktunya panjang banget kan, 20 tahun. Sampai Imam Nafi berkata kepada Imam Qalun, sampai kapan engkau talaki kepadaku? Duduklah di salah satu tiang dan akan aku kirimkan beberapa murid untuk talaki kepadamu. Ya, Masya Allah, begitu tekunnya Imam Qalun berguru dengan Imam Nafi ya selama 20 tahun sampai gurunya ya memberikan izin kepada beliau ya mau sampai kapan gitu kan. Mungkin ini gambaran gurunya sampai bosan gitu ya. Nah, ini kalau kita kebalik, jangan-jangan kita yang bosan kepada guru kita. Alhamdulillah ya. Jadi sampai beliau diizinkan ya untuk duduk di salah satu tiang, maksudnya adalah mengajar dan akan kukirimkan beberapa murid untuk talaki kepadamu. Jadi teman-teman sekalian bahwa waktu zaman begitu lamanya, begitu panjangnya waktu yang perlu dibutuhkan untuk kita ya untuk mendapatkan bacaan Al-Quran yang baik dan yang benar. Oleh karenanya eh, kita harus bersabar. Kita minta kepada Allah bisa istiqomah ya, bisa istiqomah untuk terus belajar. Nah, tadi kami sudah buatkan tentang target tahsin yang bisa dijadikan buat kita ya patokan. Ya tentu pengalaman setiap kita berbeda, bisa juga membuat dimodifikasi ya target-targetnya. Dan tidak disebutkan berapa lamanya, jangka pendek, menengah, atau panjangnya, karena setiap kita berbeda. Setiap kita berbeda. Ada yang mungkin jangka pendeknya butuh berapa bulan, jangka menengahnya butuh berapa tahun, dan lain sebagainya, tentu berbeda. Tapi setidaknya setiap kita punya target. Ya, jangan sampai melewati target yang belum tercapai, kemudian maunya ke target yang lebih panjang. Ya, dan ini gambarannya bagaimana para ulama terdahulu belajar kepada gurunya itu membutuhkan waktu zamanin, ya, waktu yang tidak sebentar, waktu yang cukup panjang. Baik teman-teman sekalian yang ingin bertanya silakan nanti di chat aja, nanti admin akan mengirimkan linknya ya, atau nanti di grup juga bisa ya. Silakan nanti kalau ingin bertanya bisa di grup dikirimkan pertanyaan di link pertanyaan, insya Allah akan dibahas, akan kami respon di grup juga nanti insya Allah. Baik, ini kesimpulannya sekali lagi, kunci sukses belajar tajwid Al-Quran itu ada 6, kecerdasan ya, artinya kalau kita diberikan oleh Allah SWT kemampuan yang luar biasa dalam pengucapan, gampang fasih ya, gampang mengikuti pengajaran dari guru kita, kita manfaatkan. Yang belum atau kesulitan, jangan putus asa, terus berlatih. Insya Allah ada peluang. Begitupun butuh kesungguhan, ya, kesungguhan dalam kita mengikuti pembelajaran tafsir Al-Quran, kesabaran, baik kesabaran yang berasal dari hambatan-hambatan diri kita pribadi, ya, lingkungan belajar maupun pembimbing yang kita dapatkan, kemudian juga membutuhkan bekal yang cukup, bimbingan guru tentunya, dan waktu yang tidak sebentar, waktu yang lama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa istiqomah bersama Al-Quran, ya, bisa istiqomah terus belajar tahsin Al-Quran. Jadi yang sudah belajar istiqomah, ya, yang sudah belajar istiqomah bersama guru, jangan putus asa terus, dan yang belum ya sudah bisa memulai, segera memulai, cari guru, cari tempat belajar ya, karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.